Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Mas Lindra, seorang bupati muda penuh pesona, dan Niken Salindri, sinden muda dari Kediri yang tengah bersinar. Cinta mereka tumbuh dari kesederhanaan, tapi dihantam badai fitnah dan tekanan publik. Ini bukan sekadar kisah cinta, ini kisah tentang memilih, antara jabatan, harga diri, atau hati yang tak bisa dibohongi. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli, ala Muhammad wa, ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Langit Kediri sore itu menggantung mendung tipis saat Niken Salindri bersiap menaiki mobil menuju Tuban. Ia baru saja menerima undangan resmi dari Dinas Kebudayaan Tuban untuk tampil dalam acara Gelar Budaya Jawa Timur Bersatu. Sebagai sinden muda yang mulai dikenal karena suara khas dan pembawaannya yang anggun, Niken merasa bangga sekaligus cemas. Tuban bukan kota biasa, dan undangan itu datang langsung dari Bupati Tuban sendiri, Mas Lindra. Sementara itu, di Pendopo Krido Manunggal, Mas Lindra berdiri di balik tirai besar sambil mengamati persiapan acara. Ia dikenal sebagai pemimpin muda yang karismatik dan bersahaja, namun di balik ketegasan sikapnya, ia diam-diam menyukai kesenian tradisional. Nama Niken Salindri sudah lama menarik perhatiannya. Ia pernah melihat rekaman penampilan Niken di media sosial dan sejak itu, suara sinden muda itu seolah tak pernah hilang dari ingatannya. Ketika malam tiba dan gamelan mulai ditabuh, seluruh pendopo larut dalam nuansa budaya. Lampu temaram menyorot panggung, dan hadirin terdiam saat Niken melangkah anggun ke tengah panggung, mengenakan kebaya hijau zamrud dengan ronce melati di sanggulnya. Suaranya mengalun syahdu, membelah keheningan dengan irama penuh makna. Mas Lindra yang duduk di barisan terdepan, tak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Seusai pertunjukan, Mas Lindra secara pribadi meminta Niken untuk duduk bersamanya di ruang tamu pendopo. Percakapan mereka ringan, tapi ada percikan yang sulit dijelaskan. Niken, yang biasanya menjaga jarak dengan pejabat, merasa nyaman dengan cara bicara Mas Lindra yang sopan dan penuh rasa hormat. Ia tidak merasa seperti seorang artis yang diwawancarai, tapi seperti seorang perempuan yang sedang diajak berbagi kisah hidup. Di luar ruangan, para staf dan tamu undangan mulai membicarakan keakraban mereka. Beberapa bahkan mulai memotret diam-diam dan mengunggah ke media sosial, memancing komentar dari netizen, "Wah, cocok banget ya. Bupati dan sinden, pasangan budaya banget ini." Sementara itu, Niken dan Mas Lindra masih terlarut dalam obrolan tentang Jawa, filosofi kurban, dan peran generasi muda menjaga tradisi. Sebelum berpisah, Mas Lindra mengutarakan niatnya yang lebih dari sekadar basa-basi. "Mbak Niken," katanya sambil tersenyum tenang, "saya sedang mencari cara untuk membumikan tradisi dalam kegiatan sosial masyarakat. Saya ingin sampean ikut saya minggu depan. Kita ke pasar bareng, beli sapi kurban." Niken terdiam, terkejut oleh ajakan yang terdengar nyentrik namun tulus itu. Dengan sedikit tawa gugup dan pandangan bingung, Niken menjawab, "Ke pasar sapi, Mas." Mas Lindra mengangguk, "Serius?" "Ya, tapi bukan sekadar beli sapi. Saya ingin masyarakat tahu, bahwa budaya, kepedulian, dan keikhlasan bisa jalan berdampingan." Dalam hati, Niken merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar undangan ini. Sebuah pertemuan tak terduga yang bisa jadi awal dari cerita lain yang lebih panjang. Pagi itu, matahari Kediri menyinari teras rumah Niken dengan lembut. Ia baru saja selesai merapikan gamelan kecil peninggalan almarhum kakeknya saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, singkat, formal, namun membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Assalamualaikum Mbak Niken, saya Lindra. Minggu depan, jika berkenan, saya mohon ditemani ke pasar hewan Tuban. Kita survei sapi kurban, sekalian silaturahmi dengan pedagang." "Monggo." Niken terpaku. Pesan itu bukan dari panitia, bukan dari manajer seni, tapi langsung dari seorang bupati pribadi. Kabar kedekatan mereka di acara budaya rupanya belum padam. Bahkan,
Kini api gosip mulai membesar. Foto-foto mereka berdua di pendopo telah tersebar di berbagai akun media sosial lokal. Judul-judul clickbait mulai bermunculan, sinden muda dan sang bupati, ada apa di balik gamelan? Niken, yang selama ini menahan diri dari sorotan pribadi, mulai merasa canggung. Tapi dalam diam, ia tak bisa mengelak dari getar halus yang tumbuh sejak pertemuan malam itu. Keputusan untuk menerima undangan Mas Lindra bukan perkara ringan. Bagi sebagian orang, itu hanya sekadar kegiatan sosial. Tapi bagi Niken, itu berarti masuk ke dunia baru, dunia politik, publik, dan segala tetek bengek sorotan masyarakat. Ibunya, yang biasa menemani setiap pentas, hanya bisa menatap putrinya dengan campuran khawatir dan haru. Kalau kamu yakin, Le, ibu hanya bisa mendoakan. Tapi ingat, jaga hati. Jangan hanya terpikat kuasa, tapi lihat juga rasa. Hari yang ditentukan tiba, sebuah mobil dinas dengan plat merah berhenti di depan rumah Niken. Turun dari dalamnya adalah ajudan Mas Lindra, yang dengan sopan mengantarkan undangan resmi. Tapi di dalam mobil itu, yang duduk tersenyum santun, adalah Mas Lindra sendiri. Saya janji ini bukan pencitraan, Mbak, katanya setengah berkelakar. Saya memang ingin sampean ikut melihat langsung kehidupan pasar. Kita dengar suara rakyat dari tempat paling jujur, bau keringat dan suara tawar-menawar. Perjalanan menuju Tuban terasa janggal sekaligus hangat. Di dalam mobil, mereka tidak membicarakan politik atau agenda resmi. Justru topik-topik ringan seperti tembang Jawa, makanan kesukaan, hingga kenangan kecil masa kecil yang keluar satu persatu. Niken sesekali tertawa kecil, dan Mas Lindra tampak seperti pria biasa yang sedang menikmati waktu bersama seseorang yang membuatnya tenang. Setibanya di pasar hewan Tuban, keramaian menyambut dengan aroma khas, bau tanah, rumput, dan sapi yang bercampur jadi satu. Namun yang lebih menyambut adalah tatapan puluhan pasang mata yang langsung mengenali keduanya. Itu Niken Salindri, iya, bisik seorang ibu. Lo, kok bareng Pak Bupati? Wah, jodoh ki, jodoh. Bisik lainnya. Dalam hitungan menit, kamera ponsel bermunculan. Tapi Mas Lindra tak goyah. Ia melangkah biasa, seolah tak ada yang berubah. Sementara itu, Niken melangkah perlahan di belakangnya. Matanya menangkap seekor sapi berwarna putih bersih, matanya jernih, tenang, tak gelisah seperti yang lain. Ia terdiam. Mas Lindra menoleh, mengikuti pandangannya. Sampean suka yang itu? Tanyanya lembut. Niken mengangguk pelan, tenang dan tidak banyak suara, seperti yang saya harapkan dari seorang pemimpin, katanya lirih, nyaris tak terdengar. Mas Lindra tersenyum, bukan karena dipuji, tapi karena tahu, hatinya mulai digoyahkan oleh sinden muda yang bersuara jernih dan berhati bening. Pagi itu, pasar hewan Tuban lebih ramai dari biasanya. Pedagang menggiring sapi dan kambing ke petak-petak jualannya, sementara para pembeli mulai berdatangan dengan harapan menemukan hewan kurban terbaik. Tapi ada kegaduhan kecil yang berbeda kali ini. Bisik-bisik cepat menyebar, Pak Bupati datang hari ini, bawa sinden Kediri itu, loh. Suasana pasar berubah. Bukan hanya karena kehadiran pemimpin mereka, tapi karena aura seorang perempuan muda berkebaya sederhana yang melangkah di sisi pria paling berkuasa di kota ini. Mas Lindra mengenakan batik lengan panjang, tanpa pengawalan mencolok, hanya ditemani satu ajudan. Sementara Niken berjalan di sampingnya dengan tenang, sesekali menyapa pedagang, bahkan membantu seorang ibu tua menyesuaikan tali ikatan sapi. Kamera warga mulai aktif, mengabadikan momen yang terasa seperti potongan film Jawa kontemporer, romantis, membumi, dan tak dibuat-buat. Mereka tampak serasi, bukan karena pakaian, tapi karena cara mereka saling mendengar dan saling menyesuaikan langkah. Di tengah padatnya pasar, Mas Lindra menghentikan langkahnya di depan seekor sapi jantan berbulu coklat gelap. Ini calon favorit, katanya sambil mengelus leher sapi itu. Pedagang tua yang menjualnya mengangguk, tenang tapi kuat, Pak. Seperti sampean. Niken yang mendengar itu tak bisa menahan senyum, meskipun wajahnya memerah. Mas Lindra meliriknya cepat, lalu berujar, tapi saya tunggu komentar juru selera saya dulu. Ia menoleh pada Niken, memberikan ruang. Sebuah gestur kecil yang membuat detak jantung Niken tak beraturan. Mereka berpindah dari satu kandang ke kandang lain, bukan hanya memilih sapi, tapi berbincang dengan para peternak, mendengar keluh kesah mereka tentang harga pakan, lesunya pasar, dan harapan saat Idul Adha tiba. Niken mendengarkan dengan tulus, dan Mas Lindra memandangnya diam-diam,
ada kehangatan yang tak bisa ia sembunyikan. Seorang bapak penjual kambing bahkan berkata sambil tertawa, "Kalau Pak Bupati milih sapi bareng Mbak Niken, kurbannya pasti barokah." Suasana pasar meledak dalam tawa dan sorak. Namun di tengah keramaian itu, terselip sorotan mata sinis dari salah satu wartawan lokal. Ia diam-diam mengambil gambar mereka dari sudut tersembunyi. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar survei sapi, ini bisa jadi isu politik. Romantis, ya, tapi apakah ini tulus atau panggung? Gumamnya sambil mengetik cepat di ponsel. Dunia luar tak selalu melihat dengan hati, kadang ia hanya menilai dari sudut yang sempit. Sebelum meninggalkan pasar, Mas Lindra dan Niken duduk sebentar di balai-balai bambu. "Terima kasih sudah ikut hari ini," kata Mas Lindra pelan. "Saya ingin masyarakat melihat sisi lain dari pemimpin dan seniman. Kita bisa jadi jembatan, bukan sekadar simbol." Niken menunduk, merasa ada sesuatu yang tak biasa di balik kata-kata itu. "Sampeyan tahu, Mas," bisiknya, "saya tak pernah diajak ke pasar seintim ini, dan justru disinilah saya merasa paling dihargai." Mas Lindra terdiam, lalu mengangguk pelan. Dalam keheningan itu, mereka tahu, pasar bukan hanya tempat jual beli, ia adalah saksi awal dari kisah yang sedang tumbuh perlahan, tapi dalam. Matahari belum tinggi saat video pertama mulai beredar. Potongan gambar Mas Lindra dan Niken berjalan berdampingan di pasar, tertawa saat melihat seekor sapi nyeleneh yang tiba-tiba melenguk keras. Kamera ponsel dari berbagai sudut menangkap senyuman itu, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, video tersebut sudah tersebar luas di berbagai media sosial. Netizen pun bereaksi cepat, "Gemes banget lihat mereka berdua, Bupati rasa sinetron," dan tak sedikit pula yang berkomentar sinis, "Jangan-jangan settingan buat 2025. Di ruang kerjanya, Mas Lindra duduk menatap layar laptop. Ajudannya masuk sambil menunjukkan beberapa tangkapan layar. "Sudah viral, Pak." Bahkan media nasional mulai angkat berita. Trending di TikTok, Twitter, dan YouTube. Ia menarik napas panjang. Sebagai pejabat publik, ia sudah biasa jadi sorotan, tapi kali ini berbeda. Ini bukan tentang kebijakan, bukan juga program daerah, ini tentang hatinya. Tentang Niken, dan publik mulai mencampurinya. Sementara itu, Niken duduk di beranda rumahnya di Kediri, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia membaca komentar satu persatu, ada yang mendukung, ada yang mengkritik, bahkan ada yang merendahkan. Ibunya datang membawa teh hangat dan menatap putrinya dengan raut prihatin. "Kalau sudah masuk ke hati masyarakat, semuanya akan jadi panggung. Tapi kamu harus kuat, kalau ini pilihan hatimu, jangan goyah." Niken menahan air mata. Ia bukan takut pada sorotan, tapi pada bayangan bahwa semua ini mungkin bukan tentang perasaan, tapi persepsi. Di balik layar media, beberapa pihak mulai mencurigai adanya agenda tersembunyi. Seorang pengamat politik lokal muncul di salah satu stasiun TV dengan komentar tajam, "Ini momen yang indah, ya. Tapi kita tak bisa abaikan bahwa publikasi seperti ini sangat menguntungkan secara citra. Apakah ini cinta, atau bagian dari strategi menjelang pilkada nanti?" Suasana pun mulai berubah. Yang tadinya romantis, kini menjadi politis. Mas Lindra menyadari badai kecil ini tak bisa dihindari. Namun daripada menghindar, ia memilih untuk menenangkan gelombang itu. Ia menggelar konferensi pers singkat, bukan untuk klarifikasi, tapi untuk menyampaikan niatnya. "Saya dan Mbak Niken memang berbagi visi yang sama soal budaya dan sosial. Kami bekerja sama bukan untuk panggung, tapi untuk rakyat. Jika publik menilai lebih dari itu, saya hanya bisa berharap, semoga niat baik tidak disalahartikan." Ucapan itu terdengar tegas, namun di baliknya ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Niken yang menonton siaran langsung itu dari rumah, menangis pelan. Bukan karena takut, bukan pula karena kecewa. Tapi karena ia tahu, cinta dalam diam bisa lebih menyakitkan daripada cinta yang dihakimi. Ia belum pernah mengungkapkan isi hatinya pada Mas Lindra. Tapi kini seluruh Jawa Timur mengungkapkannya untuk mereka, dengan versi mereka sendiri, seolah cinta mereka adalah milik umum, bukan pribadi. Malam itu, Niken menulis sebuah catatan di bukunya, "Jika memang ini cinta, biarlah ia tumbuh dalam ujian. Dan jika bukan, biarlah ia pergi tanpa luka." Ia menatap langit dari jendela kamarnya, berharap angin membawa doanya ke arah Tuban, ke hati seorang bupati yang kini tak hanya menjadi pemimpin bagi rakyatnya, tapi juga bagi harapan diam seorang sinden muda.
Hari-hari setelah konferensi pers itu berjalan dengan ritme yang berbeda bagi Mas Lindra dan Niken. Di satu sisi, mereka dipuji sebagai pasangan ideal yang melambangkan budaya dan kepemimpinan muda. Di sisi lain, ada mata yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka, siap menyorot setiap kata dan langkah yang bisa dijadikan bahan gosip atau spekulasi. Di balik sorotan itu, mereka tak lagi bebas seperti dulu. Setiap pertemuan, setiap percakapan, seolah dipenuhi dengan kamera yang tersembunyi, baik yang nyata maupun yang ada dalam pikiran mereka. Niken merasakan beban yang semakin berat. Setiap kali dia berada di depan publik, ada harapan yang tak pernah ia pinta, ada ekspektasi yang tak pernah ia harapkan. Ia menjadi bahan perbincangan di warung kopi, di pasar, bahkan di sekolah-sekolah. Kok dia bisa dekat banget dengan Mas Lindra? Apa mereka benar-benar cuma teman? Tanya seorang teman sekelas Niken di Kediri. Pertanyaan yang sama terus terulang, seolah Niken dipaksa untuk menjawab sesuatu yang belum ia tahu sendiri. Di Tuban, Mas Lindra juga merasakan tekanan yang sama. Sebagai seorang bupati, ia biasa hidup di bawah sorotan, namun kali ini sorotan itu berbeda. Media yang biasanya meliput kebijakan, kini mulai menyoroti setiap langkah pribadi mereka. Satu sore, saat Mas Lindra sedang berbincang dengan timnya di ruang kerja, seorang ajudan datang dengan ekspresi cemas. "Pak, ada laporan bahwa warganet kembali membuat spekulasi soal hubungan Anda dengan Mbak Niken. Mereka merasa Anda menggunakan Niken untuk mendongkrak popularitas." Kalimat itu menghentak. Sebagai pemimpin, ia harus menjaga citra dan mengarahkan kebijakan untuk kebaikan rakyat, tapi di tengahnya, ada Niken yang kini tak hanya menjadi bagian dari dirinya dalam urusan politik, tetapi juga dalam urusan hati. Pikiran Mas Lindra berkecamuk. Ia tahu ia tidak menggunakan Niken untuk keuntungan politik, tapi bagaimana menjelaskan itu kepada publik? Bagaimana menjelaskan perasaan yang tumbuh begitu cepat, begitu mendalam, namun terhambat oleh kenyataan bahwa setiap langkah mereka kini dilihat oleh jutaan pasang mata? Apa aku harus menjauh dari Niken? Pikirnya sejenak, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan solusi. Cinta tak bisa disembunyikan, dan Niken adalah bagian penting dari dirinya, tak hanya sebagai sinden, tetapi juga sebagai seseorang yang membuka hatinya untuk hal yang lebih besar. Pada suatu malam, setelah acara pertemuan rutin di kantor bupati, Mas Lindra memutuskan untuk menelepon Niken. Ia tahu ini bukan panggilan biasa, ini lebih dari sekadar pembicaraan ringan tentang pekerjaan. Ia ingin tahu bagaimana Niken merasakannya, bagaimana perasaan gadis itu yang kini terbebani oleh publikasi yang tak pernah mereka pilih. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Niken di ujung sana terdengar sedikit cemas. "Mas Lindra," suaranya lembut, tapi ada beban di dalamnya. "Mbok Niken, aku ingin bicara tentang semua ini," kata Mas Lindra. Suara pria itu mengandung rasa bersalah yang mendalam. "Aku tahu kita tak pernah meminta ini, tapi aku merasa, aku mulai melihat hal-hal yang tak seharusnya kita hadapi." "Apa kamu merasa tertekan?" Terdengar keheningan sejenak, kemudian Niken menjawab dengan suara gemetar. "Mas Lindra, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua orang berpikir kita lebih dari sekadar teman. Aku takut mereka benar, tapi aku juga takut jika aku mengabaikan apa yang ada di hati kita." Suara itu penuh kebingungan, namun di dalamnya ada kejujuran yang tak bisa disembunyikan. Mas Lindra menghela napas panjang, merasa berat di dada. "Aku juga merasa hal yang sama, Niken. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin kita bisa berjalan bersama, tanpa dipengaruhi apapun, tanpa sorotan, tanpa opini orang lain." "Tapi, apakah kita bisa tetap seperti itu? Tanyakan pada hati kita," jawab Niken dalam hati. Tapi bibirnya tetap diam, tak mampu mengungkapkan semua yang terpendam. Keheningan panjang menyelimuti telepon mereka malam itu. Tak ada jawaban yang pasti, hanya ada perasaan yang saling mengikat mereka dalam ketidakpastian. Mungkin, seperti halnya pasar yang mereka datangi bersama, hubungan mereka kini juga penuh dengan suara dan hiruk-pikuk, tak selalu bisa didengar dengan jelas. Namun, satu yang pasti, mereka tak bisa lari dari kenyataan bahwa mereka telah memasuki sebuah jalan yang penuh ujian. Beberapa hari setelah percakapan telepon malam itu, hujan deras mengguyur Tuban. Jalanan basah, langit muram, seolah ikut menanggung beban dua hati yang tengah diguncang badai perasaan. Di sela tugasnya, Mas Lindra tak henti memikirkan Niken. Bukan hanya karena isu yang terus berkembang,
tapi karena perasaannya sendiri yang semakin tak bisa ia redam. Ia tahu, ini bukan sekadar kagum. Ia merindukan kehadiran Niken seperti seseorang merindukan rumah, tenang, hangat, dan menyembuhkan. Niken, di sisi lain, memilih diam dari media. Ia menolak beberapa undangan wawancara dan memilih mengurung diri di ruang latihannya. Gamelan yang biasanya jadi penghibur kini hanya jadi denting sunyi yang menyayat hati. Setiap kali ia menatap bayangan dirinya di cermin, ia bertanya, masihkah aku sinden? Atau kini aku hanya jadi kabar burung di balik panggung politik? Namun di tengah kerapuhannya, satu hal yang membuatnya bertahan adalah kenangan saat Mas Lindra menyebutnya, juru selera hati. Kata-kata itu terlalu lembut untuk dilupakan. Tak ingin semuanya menjadi luka yang tak terobati, Mas Lindra merancang satu kejutan kecil. Tanpa publikasi, tanpa pengawalan resmi, ia mengirimkan sebentuk paket sederhana ke rumah Niken di Kediri. Di dalamnya hanya ada satu selendang batik berwarna biru langit, warna kesukaan Niken, dan sepucuk surat tulisan tangan. Jika aku tak bisa menjagamu dari sorotan, setidaknya biarkan aku menjagamu dari keraguan. Aku tak punya janji yang megah, tapi aku punya niat yang tak berubah sejak hari pertama kita berjalan di pasar itu. Saat Niken menerima paket itu, ia sempat terdiam cukup lama. Jari-jarinya menggenggam selendang itu erat, sementara matanya tak bisa berpaling dari tulisan tangan yang begitu jujur, begitu lembut. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa diperjuangkan. Di dunia yang terlalu bising oleh komentar, Mas Lindra memilih berbicara dalam diam, lewat isyarat yang hanya bisa dibaca oleh hati yang mengenal ketulusan. Hari itu juga, Niken membalas dengan cara yang tak kalah indah. Ia merekam dirinya menyanyikan tembang Jawa berjudul, Pangkur Rasa, tembang tentang cinta yang bersabar di tengah badai. Ia menyanyikannya dengan penuh penghayatan, diiringi gamelan sederhana. Di akhir video itu, ia hanya berkata pelan, kadang, rasa tak butuh kata. Cukup dipahami, cukup diterima. Video itu tidak dipublikasikan, ia hanya dikirimkan langsung ke ponsel Mas Lindra, tanpa suara tambahan, hanya suara Niken dan denting gamelan yang mengalun lembut. Malam itu, Mas Lindra menonton video itu berulang-ulang. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak oleh rindu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia ingin memeluk Niken, tapi jarak dan posisi mereka membuat hal itu mustahil untuk saat ini. Namun satu hal ia tahu pasti, Niken tidak pergi. Dan selama ia bertahan, maka cinta mereka akan terus punya ruang untuk tumbuh, meski perlahan, meski dalam diam. Saat hujan reda, Mas Lindra menatap jendela ruang kerjanya dan berbisik sendiri, kalau memang cinta ini harus diperjuangkan dalam sunyi, aku siap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kabar mereka viral, ia bisa tidur tanpa gelisah. Karena ia tahu, jauh di Kediri sana, ada seorang sinden yang menjawab cintanya dengan nyanyian. Tak ada yang benar-benar siap ketika badai datang, bahkan ketika langit sudah lama menunjukkan tanda-tandanya. Pagi itu, sebuah artikel investigasi meledak di media nasional. Judulnya mencolok, antara cinta dan kekuasaan, benarkah hubungan Bupati Tuban dan sinden muda dimanfaatkan untuk kepentingan politik? Isi artikel menyudutkan Mas Lindra dan Niken, menyebut hubungan mereka sebagai drama yang dirancang demi mengalihkan isu keterlambatan distribusi bantuan kurban. Tanpa bukti kuat, opini itu menyebar cepat, membentuk stigma yang menyakitkan bagi keduanya. Mas Lindra membaca artikel itu di ruangannya. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ini bukan hanya tentang nama baiknya sebagai bupati, tapi juga tentang Niken, gadis yang selama ini ia lindungi dari keramaian dunia. Ia merasa gagal. Ajudannya mencoba menenangkan, tapi Mas Lindra hanya menatap kosong. Mereka boleh serang aku, tapi tidak Niken, katanya lirih. Ia tahu, serangan ini bukan akhir, tapi jika dibiarkan, bisa menghancurkan segalanya, termasuk masa depan Niken di dunia seni yang mulai ia cintai lagi. Sementara itu, di Kediri, Niken duduk memandangi layar ponselnya yang penuh notifikasi. Wawancara, komentar negatif, sindiran, bahkan ancaman halus mulai berdatangan. Ibunya hanya bisa memeluknya diam-diam. Dunia maya telah menjadi arena penghakiman, dan dirinya seolah dijadikan simbol cinta yang salah tempat. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena kecewa, kenapa cinta yang tulus harus dipertanyakan hanya karena ia mencintai seseorang yang kebetulan punya jabatan.
Di tengah kepanikan, seorang tokoh budaya yang dihormati di Jawa Timur, Ki Martosuwondo, menghubungi Niken. Dalam pertemuan tertutup, Ki Marto bicara pelan tapi tegas, "Nak, dunia ini keras. Dan kamu akan terus diuji. Kalau kamu pilih mundur, saya mengerti. Tapi kalau kamu bertahan, kamu harus tahu, tidak semua cinta bisa bertumbuh di tengah ladang politik." Niken menunduk. Kalimat itu menghujam hatinya. Ia sadar, ini bukan lagi soal perasaan, tapi pilihan. Dan setiap pilihan, pasti ada luka. Malam harinya, Niken menghubungi Mas Lindra lewat panggilan video. Wajah keduanya terlihat lelah, namun mata mereka tetap saling mencari kekuatan. "Mas," kata Niken dengan suara bergetar, "apa cinta kita cukup kuat untuk bertahan, ketika dunia seakan tak memberi kita tempat?" Mas Lindra terdiam lama, lalu menjawab, "Aku tak punya jawabannya, Niken. Tapi aku tahu, aku tak ingin melepaskanmu. Bahkan ketika semuanya meminta kita menjauh." Hening, tapi keheningan itu justru terasa seperti pelukan yang menahan ribuan kata tak terucap. Setelah panggilan itu, Niken menulis sebuah unggahan pendek di akun media sosial pribadinya. "Jika mencintai membuat kami terlihat salah, maka biarlah kami salah dalam cinta. Tapi kami tak akan salah dalam ketulusan." Unggahan itu viral dalam semalam. Banyak yang tersentuh, tapi banyak pula yang tetap sinis. Dunia masih terbagi, namun kali ini, Niken memilih untuk berdiri, meski dengan kaki gemetar. Di tengah badai yang belum reda, satu keputusan telah dibuat, mereka akan tetap berjalan, meski tidak lagi berdampingan di depan publik. Mas Lindra kembali fokus pada tugasnya sebagai pemimpin, sementara Niken menyiapkan pementasan tembang dolanan keliling Jawa Timur. Keduanya tahu, mungkin ini bukan waktunya untuk bersama, tapi mereka tak pernah benar-benar berpisah. Karena di hati masing-masing, cinta mereka tetap hidup, meski dalam luka, meski dalam diam. 1 bulan telah berlalu sejak badai itu melanda. Tuban mulai tenang, media mulai bosan, dan dunia perlahan kembali pada keseimbangan semu. Tapi di antara ribuan berita yang berlalu, ada hati yang belum sembuh. Mas Lindra tampak tegas di depan publik, tapi di balik meja kerjanya, ia masih menyimpan foto Niken dalam dompet kecil. Setiap kali ia lelah, ia akan menatap senyum dalam foto itu dan berbisik, "Kamu baik-baik saja di sana, kan?" Niken, yang kini tengah menjalani tur seni budaya ke beberapa kota kecil di Jawa Timur, menyanyikan tembang dolanan dengan hati yang lebih hening. Senyumnya tetap ada, tapi tak selebar dulu. Di balik panggung, ia lebih sering termenung. Bukan karena lelah, tapi karena ada rindu yang belum ia tahu harus dibawa kemana. Ia merindukan Tuban, ia merindukan pasar tempat mereka berjalan berdua. Ia merindukan Mas Lindra, yang kini hanya hadir lewat kenangan dan selendang biru langit yang selalu ia bawa di tas kecilnya. Suatu hari, di sebuah pertunjukan di Blora, Niken membawakan sebuah tembang langka berjudul Tundung Tresna. Lagu itu berkisah tentang cinta yang harus pergi demi menjaga martabat dan harapan yang tertinggal di ujung langit. Penonton tak bersuara selama tembang itu dinyanyikan. Bahkan para pemain gamelan pun menunduk, terbawa suasana yang begitu syahdu. Setelah pertunjukan itu, seseorang menghampiri Niken diam-diam dan menyelipkan amplop coklat. "Ini titipan, Mbak," kata pria tua itu, lalu menghilang dalam kerumunan. Isi amplop itu hanya secarik kertas bertuliskan tangan, "Kalau nanti hatimu masih ingin kembali, aku akan tetap ada, di tempat pertama kita berjalan, di pasar, dekat kandang sapi. Hari ke-7 bulan depan." Tak ada nama, tapi Niken tahu, hanya satu orang yang menulis dengan huruf semelankolis itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Haruskah ia kembali? Haruskah ia percaya bahwa cinta mereka masih punya ruang untuk hidup? Hari ke-7 pun datang. Niken berdiri di dekat kandang sapi pasar Tuban. Tempat itu masih sama, aroma jerami, teriakan pedagang, dan angin pagi yang dingin. Tapi kali ini, ia datang sendiri. Tak ada ajudan, tak ada sorotan, hanya dirinya dan harapan yang nyaris padam. Beberapa menit berlalu, hatinya mulai goyah. Tapi sebelum ia berbalik pergi, suara itu terdengar, suara yang selama ini hanya hidup di mimpinya. "Kamu datang," kata Mas Lindra, berdiri di bawah pohon asem, mengenakan batik biru gelap yang pernah ia kenakan saat mereka pertama kali bertemu. Air mata Niken jatuh begitu saja, tak bisa ditahan. Ia tak menjawab, ia hanya berjalan perlahan ke arahnya,
dan ketika jarak mereka tinggal 1 langkah, Mas Lindra mengulurkan tangannya. Aku sudah belajar, Nick, bahwa cinta yang tidak diberi ruang oleh dunia, bisa tetap hidup, asal kita beri ruang satu sama lain. Aku tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tapi jika kamu mau, aku ingin kita coba sekali lagi. Bukan sebagai Bupati dan Sinden, tapi sebagai Lindra dan Niken. Niken menggenggam tangannya, kuat, tak ada kata, hanya air mata dan senyum yang akhirnya bisa lahir tanpa beban. Dan di tengah hiruk pikuk pasar, 2 hati yang sempat patah kini kembali menyatu. Tak peduli seberapa ramai dunia di luar sana, mereka memilih percaya bahwa cinta, jika diperjuangkan dengan tulus, akan selalu menemukan jalan pulang. Kisah Mas Lindra dan Niken Salindri mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian menghadapi segala rintangan. Meski dunia kadang tak memberi ruang, hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap setia pada apa yang kita yakini. Cerita ini merupakan karya fiksi yang dibuat untuk hiburan. Semua tokoh dan kejadian adalah rekaan dan tidak menggambarkan individu atau peristiwa nyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Salam hangat sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.